Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat tahun baru 2025 kepada Anda pemirsa setia Banjar TV. Dan mengawali kebersamaan kita di awal tahun 2025 ini, saya Lina Salina hadir ke hadapan Anda dengan serangkaian informasi dan ragam peristiwa yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan di Lintas Bandul Sepekan edisi Minggu 5 Januari 2025. Baik pemirsa, sembari menikmati akhir pekan Anda, berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Bandul Sepekan minggu ini, intensitas curah hujan tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Banjar membuat sejumlah kawasan mulai terendam air seperti halnya di Desa Tunggul Irang dan Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Luapan air mulai menggenangi jalan hingga permukiman warga. Tingginya curah hujan belakangan ini membuat beberapa ruas jalan di Desa Bincau dan Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura terendam air. Tak hanya merendam jalan, banjir dari luapan Sungai Martapura juga merendam halaman dan rumah warga dengan ketinggian bervariasi. Dari pantauan di lapangan pada Rabu 1 Januari 2025, warga masih beraktivitas sebagaimana biasa dan tidak merasa terganggu lantaran banjir seperti ini sudah menjadi agenda rutin setiap musim hujan tiba. Para pengendara roda 2 yang melintas dihimbau untuk berhati-hati dan mengurangi kecepatan saat melewati genangan air agar tidak membahayakan diri dan pengguna jalan lainnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, buntut rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Mendapatkan penolakan dari masyarakat seperti di Kalimantan Selatan saat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa se-Kalimantan Selatan di depan kantor DPRD Provinsi. Kurang lebih menunggu hampir 1 jam, Aliansi Mahasiswa se-Kalimantan Selatan yang menggelar aksi penolakan di depan rumah Banjar akhirnya bertemu dengan sejumlah anggota DPRD Kalimantan Selatan pada Selasa siang tadi. Pertemuan ini terjadi setelah Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo bersama 10 anggota dewan lainnya turun langsung untuk menemui para demonstran yang menyuarakan penolakan terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN yang sebelumnya 11% menjadi 12%. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Presiden RI Prabowo Subianto segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang membatalkan kebijakan kenaikan PPN yang rencananya akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Koordinator aksi Rizal menegaskan bahwa kenaikan PPN yang baru ini akan semakin membebani rakyat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sudah merasa kesulitan dengan biaya hidup yang semakin mahal. Betul, bahkan kita tidak berbicara hanya 1 tahun ke depan, kita juga berbicara Indonesia dengan target Indonesia Emas 2045 itu akan tercapai dengan kemudian kondisi perekonomian yang semakin lesu tiap harinya dengan kebijakan fiskal yang sama sekali tidak berkerakyatan dan tidak berkeadilan. Kami sepakat bahwa hari ini dengan PPN 12%, semua masyarakat, semua kalangan hari ini dipaksa untuk tiarap, dipaksa untuk kemudian tidak berdaya sama sekali, hanya bisa menerima kebijakan-kebijakan pemerintah yang serampangan. Kami di sini juga menyampaikan simbol, tiarap ini adalah simbol perlawanan kami karena kami rasa semua perlawanan hari ini juga berlandaskan atas keresahan dan juga kepedulian terhadap masyarakat. Kenaikan tarif PPN yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 14 November 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Rencana ini diprediksi akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dalam unjuk rasa kali ini, juga dilakukan aksi tiarap untuk menggambarkan situasi perekonomian rakyat yang sedang terpuruk. Diketahui aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel
merupakan salah satu 12 titik aksi demo di Indonesia pada beberapa hari ini. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan menyita 70,6 kg sabu-sabu dan 12.206,5 butir ekstasi sebagai implementasi mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terkait pemberantasan narkoba. Direktur Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Kelana Jaya menjelaskan sepanjang tahun 2024 pihaknya berhasil mengamankan 10 tersangka dengan barang bukti yang disita meliputi 70,6 kg sabu-sabu, 12.000 lebih butir ekstasi, 450 gram serbuk ekstasi, serta 500 gram happy pipe. Total ada 10 tersangka diringkus dari jaringan pengedar narkotika internasional pada periode Desember 2024. 2 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama. Kelana Jaya menyatakan para tersangka masih terafiliasi dengan gembong narkoba Predi Pratama. Adapun jalur penyeludupan dari Kalbar, Kaltim, dan Pulau Jawa yang terkait dengan jaringan Sumatera. Kita sudah mengamankan 10 tersangka dengan barang bukti total sabu-sabu ada sebanyak 70,6 kg, kemudian ekstasi 12.000. Yang serbuknya sekitar 450 gram dan H5-nya ada sekitar 500 gram. Jadi hasil pengungkapan ini merupakan jaringan internasional tetap yang kita masih selalu kembangkan dan selalu kita selidiki. Kemudian untuk jalurnya masih dari Kalimantan Barat, kemudian ada juga melalui Kalimantan Timur dan juga sebagian ada juga melalui Jawa. Masih pola yang sama, kaitannya tetap masih jaringan Predi Pratama. Ya, kita ungkap ini dari 70 kilo ini, kami tetap terus kembangkan dan kami juga bekerja sama dengan Bareskrim dan BNN yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kendati kepolisian telah berhasil mengungkap kasus besar ini, namun peredaran narkoba di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Untuk itu Polda Kalsel berjanji akan terus melakukan upaya maksimal guna menjaga wilayah Kalimantan Selatan agar terbebas dari ancaman narkoba. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, sepanjang tahun 2024, Polda Kalsel mencatat pengungkapan 1.743 kasus narkoba, meningkat dari 1.402 kasus pada 2023. Selain itu, jumlah tersangka yang ditangkap juga meningkat menjadi 2.230 orang. Secara keseluruhan tercatat 5.780 kasus kejahatan di tahun 2024 atau mengalami penurunan 595 kasus dari tahun lalu yang mencatatkan 6.375 kasus. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan memaparkan capaian kinerja, evaluasi serta program-program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 dalam konferensi pers di Mapolda Kalsel di Banjarbaru, Jumat malam 27 Desember 2024. Selain memberikan paparan kinerja, turut dipamerkan puluhan pak sabu-sabu dan ekstasi yang merupakan barang bukti dari kasus narkoba yang baru-baru ini berhasil diungkap. Ini menjadi simbol konkret dari keseriusan kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Selatan. Selama tahun 2024, Polda Kalsel berhasil mencatatkan sejumlah prestasi, di antaranya penurunan angka kriminalitas yang signifikan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta keberhasilan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan peredaran ilegal. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rusyanto Yuda Hermawan menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk keterbukaan kepada publik mengenai berbagai hal, di antaranya penanganan kasus dan pengungkapan kasus sepanjang tahun 2024. Berada di penghujung tahun 2024, panjang tahun ini berbagai dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan telah terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Setiap peristiwa, tantangan, dan pencapaian yang dihadapi Polda Kalimantan Selatan menjadi bagian penting dalam perjalanannya sebagai salah satu lembaga negara
yang memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas Kamtipmas, khususnya di Banua ini, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, melalui kegiatan press release akhir tahun, kami akan merefleksikan kembali semua yang telah kami laksanakan dan kami kerjakan sepanjang untuk khususnya dalam upaya menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kalimantan Selatan. Semua pencapaian yang telah kami raih tentunya tidak terhitung, serta kerjasama dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan seluruh pihak terkait. Kami berharap dapat mengevaluasi setiap langkah yang telah diambil dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk terus berbenah dan memperbaiki kinerja di tahun yang akan datang. Kami juga sangat mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari seluruh elemen masyarakat dan rekan-rekan media. Kritik dan evaluasi tersebut akan menjadi bahan penting bagi kami untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan tugas-tugas kepolisian secara profesional, modern, transparan, dan akuntabel. Polda Kalsel juga menerima sejumlah penghargaan atas pencapaiannya dalam berbagai bidang penegakan hukum. Penghargaan tertinggi yang diterima adalah Pin Emas Kapolri atas keberhasilan dalam mengungkap kasus-kasus narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan jaringan narkoba. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selain itu, pemirsa, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rusyanto Yuda Hermawan didampingi Wakapolda Brigjen Pol Golkar Pangarso Raharjo bersama sejumlah pejabat utama lainnya, Senin 30 Desember 2024, melakukan peninjauan lahan yang disiapkan untuk mendukung Astacita di bidang ketahanan pangan di wilayahnya. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Peninjauan lahan itu terletak di Jalan Gubernur Subarjo, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, merupakan areal yang disiapkan untuk mendukung program ketahanan pangan di daerah ini. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rusyanto Yuda Hermawan saat peninjauan menyatakan langkah ini merupakan bentuk keseriusan Polri untuk mendukung Astacita program Presiden RI Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. Selain itu, Kapolda juga menyebutkan perencanaan matang dan kesiapan untuk dukungan Astacita ini mengingat pada tanggal 15 Januari 2025 mendatang akan dilaksanakan tanam serentak di seluruh Indonesia oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Adapun lahan tanaman pangan yang akan ditanami seluas 120 hektar, terdiri dari 115 hektar untuk tanaman hortikultura jenis jagung dan 5 hektar lainnya akan dijadikan kolam bioplok. Kapolda sendiri menegaskan untuk program ketahanan pangan ini akan ada penambahan lahan di sekitar serta akan melibatkan PT Penta Agro sebagai pendukung program Astacita. Hari ini saya bersama Pak Wakapolda, Pak Kabinda, Pak Irwasda dan beberapa pejabat utama Polda, kita mengecek lokasi yang menjadi program ketahanan pangan pemerintah. Itu ada sekitar 120 hektar dan kita akan terus menambah lahan dengan bekerja sama dengan pemilik lahan dan petani-petani yang ada di lokasi ini. Bisa ditanamin jagung maupun hortikultura yang lain. 120 hektar itu nanti ada 5 hektar yang direncanakan untuk penanaman kolam bioflok. Kita di 120 hektar dan ada beberapa penambahan lagi yang rencananya akan sudah dilaporkan oleh Kapolsek, akan ada tambahan lagi sekitar 80 hektar. Kemudian masih diupayakan ada penambahan yang lain. Kita bekerja sama dengan pihak ketiga dari PT Penta Agro. Ferry Putra melaporkan untuk Banjar TV. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Di antaranya jembatan Pulau Laut ditarget rampung 3 tahun.